Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Virgio. Saya mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayapura semester 5. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Imam Taufik. Yang pertama itu mengenai webinar Weeks yang memiliki pemateri yang pertama Pak Bustami, Pak Imam Taufik, dan Bapak Beni Sangjaya. Saja ke pemateri pertama, yaitu mengenai pada Bapak Bustami mengenai dasar dari ekonomi Islam. Pertama, mengapa ekonomi Islam? Ada beberapa hal untuk menjawab hal ini. Yang pertama adalah hakikat hidup dan penggunaan kebutuhan hidup, ada marketing value, ada kesempatan berusaha dan bekerja tidak sama pada setiap individu, dan juga tidak semua individu dapat menikmati hasil perekonomian secara adil dan merata. Hakikat hidup dan penggunaan kebutuhan hidup, memenuhi sebagian kebutuhan merupakan upaya bagi setiap insan manusia dan untuk mempertahankan hidupnya sembari mengerjakan kebijakan menuju kejayaan dunia dan akhirat atau falah. Jadinya ada market value atau kesalahan pasar. Pertama, externally, ada monopoli dan monopsoni, ada public good dan public utilities, ada asymmetric information dan transaction cost. Yang ketiga, ada kesempatan berusaha dan bekerja tidak sama pada setiap individu. Yang pertama itu karena latar belakang keluarga dan budaya, ada latar belakang pendidikan dan keterampilan, lingkungan tempat hidup, ada persepsi dan motivasi dan kepribadian. Yang keempat, ini tidak semua individu dapat menikmati hasil perekonomian secara adil dan merata. Perbedaan dalam kesempatan kerja dan berusaha menimbulkan perbedaan dalam menikmati hasil perekonomian. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Dalam Islam mengajarkan agar manusia itu saling menolong dan menyantuni fakir miskin, dan mengasihani dan menyantuni anak yatim. Selanjutnya ada pengertian dari ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup di dunia dengan mengharapkan ridha Allah sehingga diperoleh kejayaan baik di dunia maupun di akhirat atau falah. Selanjutnya ada prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu prinsip persaudaraan, ada prinsip mengutamakan kerja dan produktivitas, ada prinsip kesederhanaan, prinsip terkomoditasinya kepemilikan. Selanjutnya ada prinsip keadilan ekonomi. Selanjutnya ada perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional. Dan filosofi ekonomi Islam dimasuki oleh unsur syariah. Selanjutnya ada masalah ekonomi secara umum. Ekonomi konvensional adalah terkait dengan SDA yang terbatas, sedangkan untuk ekonomi Islam masalah pokoknya itu adalah pada masalah distribusinya. Selanjutnya itu materi yang kedua disampaikan oleh pemateri Bapak Imam Taufik mengenai perbankan syariah. Yang pertama ada rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia. Terbagi menjadi dua, itu ada bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Untuk bank umum ini terbagi menjadi dua, itu bank pemerintah dan bank swasta. Dan untuk bank pengkreditan rakyat ini terbagi juga menjadi dua, yaitu ada BPR yang konvensional dan BPR syariah. Kalau pasar perbankan syariah saat ini telah mencapai 6,55% dari total aset perbankan di Indonesia. Pertumbuhan rata-rata aset institusi perbankan syariah telah mencapai rata-rata 37,4% dalam 5 tahun terakhir, dengan total aset sekitar 21 miliar dolar Amerika Serikat. Industri perbankan syariah memiliki hampir 13 juta rekening simpanan dan kurang lebih didukung dengan 3.000 jaringan kantor di seluruh Indonesia. Selanjutnya bank syariah. Jadi bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu Al-Quran dan hadis, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank pengkreditan rakyat syariah adalah bank yang syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada prinsip dasar operasional dari bank syariah, yaitu pertama penghimpunan dana masyarakat. Untuk penghimpunan dana ini ada titipan dan bagi hasil. Untuk penyaluran dana kepada masyarakat
ada bagi hasil, ada jual beli, sewa, pinjaman kebajikan, dan ada jaminan gadai. Yang ketiga ada jasa lalu lintas keuangan, yaitu perwakilan, penjamin, pemindahan utang, imbalan, dan syarf. Selanjutnya ada sejarah tentang perbankan syariah. Jadi bank pertama syariah yang ada di Indonesia itu yaitu Bank Muamalat Indonesia yang masuk pada tahun 1992. Tahun 1999 dibentuk Dewan Syariah Nasional atau DSN oleh MUI. Fungsi DSN ini adalah melaksanakan tugas memajukan ekonomi umat Islam. Hanya tugas dari DSN ini adalah mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam untuk menjadi pedoman transaksi implementasi di negara keuangan syariah. Dan juga untuk proses pendirian Bank BUS kurang lebih modalnya harus 1 triliun dan bentuknya harus PT dan harus ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama itu bank konvensional berbasis bunga, dan untuk bank syariah itu berbasis non bunga seperti bagi hasil, margin, sewa, atau fee. Susunan pengurusnya juga ada perbedaan. Dari segi konvensional yaitu ada dewan komisaris dan dewan direksi. Untuk bank syariah ada dewan komisaris, direksi, dan juga adalah dewan pengawas syariah. Selanjutnya perbedaan bunga dan bagi hasil. Dari segi penentuannya itu bagi hasil ditentukan tuh sesudah atau sudah susah berusaha atau sudah ada keuntungannya. Sedangkan untuk sistem bunga dari sebelum ada hasilnya itu sudah ditentukan. Selanjutnya ada materi ketiga yang disampaikan oleh Bapak Beni Sanjaya itu mengenai BSI. Pertama, mengapa harus bank syariah? Karena pertama, bank syariah itu mengutamakan kepentingan untuk kedepannya dibanding hanya pada saat ini. Contohnya seperti kepentingan untuk generasi ke depan dan untuk kehidupan setelah di dunia. Dan juga dari sumber daya masyarakat yang menghendaki pengelolaan keuangan yang adil. Dan juga ada beberapa instrumen investasi dari BSI. Yang pertama itu adalah reksadana syariah, terus ada sukuk retail, dan juga ada Gaya Hasanah. Selanjutnya ada juga sebuah produk dari bank syariah yaitu Musyarakah Mutanakhisoh, di mana itu sistem seperti pinjaman uang, di mana seperti kita memiliki sebuah modal, sebuah barang yang ditaksir dengan harga tertentu. Selanjutnya barang itu akan dibeli oleh bank sekitar 80%-nya, dan selanjutnya itu kita bisa mengangsur untuk membayar barang itu sehingga barang itu menjadi milik kita kembali. Kurang lebih seperti itu dari materi yang disampaikan pada seminar Wix. Selanjutnya yaitu mengenai materi pada perkuliahan perbankan syariah. Baik, untuk materi perkuliahan yang pada pekan pertama yaitu mengenai perbankan syariah, rekapitulasi institusi perbankan syariah dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan kedua itu bank perkreditan rakyat, di mana bank umum itu dibagi menjadi dua, yaitu bank swasta dan bank negara. Selanjutnya itu BPR terbagi menjadi dua, bank konvensional, bank syariah. Kurang lebih sama materi yang seperti pada webinar Wix yang disampaikan oleh Bapak Iman. Adapun konsep sistem perbankan syariah, yang pertama itu ada penghimpunan dana, di mana ada al-wadiyah dan ada mudharabah. Selanjutnya ada konsep penyaluran dana, yaitu kerjasama bagi hasil, jual beli, sewa, prinsip pinjam meminjam, prinsip berbasis imbalan, dan ada juga zakat. Mungkin kurang lebih seperti itu pada peringkat pertama. Selanjutnya itu ada prinsip dasar operasional. Pertama ada penghimpunan dana masyarakat, ada titipan atau wadiyah damanah, yaitu jika menabung tidak dikenakan biaya administrasi dan tidak ada bagi hasil. Yang ada bagi hasil itu mudharabah, itu jika menabung ada potongan biaya administrasi dan ada sistem bagi hasilnya.
Sedikit sejarah perbankan syariah dimulai dengan Midver pada bank sebagai perintis pertama di tahun 1960-an. Sebenarnya ada Islamic Development Bank berdiri pada tahun 1975. Dan tahun 1970-an sudah berdiri Bank Islam di berbagai negara seperti Mesir, Sudan, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri itu berdiri pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat. Adapun proses pendirian Bank Umum Syariah pertama modal yang 1 triliun, bentuknya harus PT, dan ada Dewan Pengawas Syariah. Dan ada juga perbedaan Bank Syariah konvensional. Bank Syariah susunan pengurusnya tidak hanya dari komisaris dan direksi, tapi juga ada Dewan Pengawas Syariah. Dan ada juga tujuan dari Bank Syariah, yaitu pertama mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, juga menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah, dan juga menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Selanjutnya ada beberapa tujuan bank syariah, seperti itu meningkatkan kualitas hidup umat, menyelamatkan umat dari bank konvensional, dan mengarahkan kita untuk bermuamalah secara Islam, menciptakan keadilan di bidang ekonomi, menanggulangi kemiskinan, dan lain-lain. Adapun jenis akad di bank syariah, yang pertama yaitu ada penghimpunan dana seperti akad wadiah, yaitu berupa giro dan tabungan, serta akad mudharabah, yaitu berupa tabungan dan deposito. Ada sebagai penyaluran dana, contohnya seperti piutang, investasi, serta untuk sewa-nyewa. Selanjutnya ada jasa perbankan, seperti wakalah, ran atau gadai, ada kafalah, dan ada hawalah, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis akad atau transaksi. Ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama tabaru atau tidak mencari untung, dan juga tijarah, seperti itu mencari untung. Dan dalam tijarah itu ada yang namanya non bagi hasil jasa perbankan, yaitu seperti pola jual beli dan pola sewa. Selain itu ada yang bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah. Selanjutnya ada wadiah. Wadiah itu adalah akad titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Wadiah ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu wadiah amanah, di mana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan, seperti orang yang menitip emas di bank. Selanjutnya ada wadiah yadamanah, di mana pihak yang menerima dititipkan oleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan, contohnya berupa giro dan tabungan. Selanjutnya ada mudharabah. Mudharabah itu adalah akad usaha antara dua pihak, di mana salah satu pemberi modal atau disebut sebagai sohibul mal, dan yang satunya lagi pekerja atau memberi keahlian, disebut dengan mudharib. Jika ada keuntungan maka dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan seluruh kerugian juga ditanggung oleh sohibul mal atau pemberi dana, dengan catatan tidak terjadi kesalahan pada si mudharib atau pengelola, dan juga modal dapat dikembalikan ke sohibul mal dengan berangsur-angsur. Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Selanjutnya ada materi perbulan tentang penyalahgunaan dana. Ada 4 prinsip, yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa beli, ada prinsip bagi hasil, dan prinsip pembiayaan lain. Pertama, prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini ada mudharabah. Nah, akad mudharabah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Mudharabah salah satu kegiatan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Akad jual beli di mana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama, dan tingkat keuntungan juga untuk bank disepakati di muka. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah. Selanjutnya ada salam. Salam adalah ada sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan memberikan uang di muka dan penyerahan barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Akad jual beli atau tangguh pemesanan, di mana pembayaran dilakukan di muka dengan barang diterimanya nanti. Dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual. Uang pembelian diberikan di muka kepada nasabah. Selanjutnya ada istisna, di mana istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan
atau pembeli, mustasni, dan juga penjual atau pembuat Sony. Akad ini mirip seperti salam, cuman perbedaannya terletak pada objek yang dibiayai dan cara pembayaran. Pada istisna, objek dibayari secara customize sehingga harus dibuat terlebih dahulu. Pada salam, pembayaran oleh bank dibayar di muka sih. Sedangkan istisna pembayaran dapat dicicil atau bertahap. Selanjutnya materi selanjutnya itu ada musyarakah. Musyarakah ini menggunakan akad modal bersama. Nisbah disepakati di muka, porsi nisbah boleh berbeda asal disepakati. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, kerugian juga ditanggung sesuai modal. Bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen. Selanjutnya ada sewa atau ijarah. Ijarah ini ada akad sewa, bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Pada umumnya bank tidak memiliki barang namun mendapatkan barang dari pihak ketiga dan akan disewakan kepada nasabah dengan syarat akad tidak boleh dicampur. Sebagai pemberi sewa, bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewakan. Selanjutnya ada ijarah mutahiyah bitamlik. Ini merupakan akad sewa di mana penyewa diberikan pilihan untuk memiliki objek yang disewakannya. Yang disewakan itu dimungkinkan apabila bank memiliki objek yang disewakan. Terdapat dua akad dalam ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu akad sewa dan janji. Kepemilikan tidak dapat dilakukan apabila akad sewa belum selesai dan bank tetap bertanggung jawab atas pemilikan aset selama akad masih berlangsung. Dan ada ran atau gadai. Gadai itu bagaimana dua, itu fidusia, penyerahan barang tapi hanya dokumennya saja yang ditahan, barangnya masih bisa digunakan oleh pemiliknya. Dan ada gadai, itu penyerahan secara fisik, pemilik tidak dapat menggunakan lagi, seperti gadai emas. Selanjutnya ada qarat atau hutang piutang. Ini akad hutang piutang tanpa bagi hasil. Selanjutnya ada jasa perbankan, ada wakalah atau perwakilan, ada transfer, incasso, debit card. Selanjutnya ada kafalah atau penjaminan, ada hawalah atau pengalihan piutang, dan ada sarf atau pertukaran mata uang asing. Mungkin kurang lebih seperti itu materi perkuliahan yang diberikan oleh Bapak Imam Taufik. Mungkin juga cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.